Banyak cara ya kita untuk hidup sehat ya. Termasuk salah satunya mungkin lagi agak viral sekarang, misalkan Anda bikin infusan ya dari air masukin atau bawa paling sederhana air madu. Paling sederhana. Datang ke rumah tuh ada bawa madu ke sini ya, bawa madu, maksudnya madu beneran ya, bukan madu yang lain. Bawa madu ke sini and then di rumah, sebelum di rumah Anda kocok-kocok madu. Jadi Anda punya satu air gitu kan yang sudah terkocok-kocok dengan madu yang sudah menyatu madu dengan air tadi. Itu bisa. Paling sederhana. Atau kalau enggak Anda bikin air infusan. Air infusan malam-malam misalkan Anda apa tuh namanya? Bikin bukan malam-malam 6 jam lah katakanlah. Misalkan bangun malam atau mungkin waktu mau tidur direndam kurma atau rendam jahe, rendam kunyit, rendam apa bisa. Mudah sekali. Gitu kan. Dagingnya dibawa. Apa yang akan terjadi kalau Anda lakukan seperti ini? Anda sedang menyelamatkan gen manusia. Kalau teman-teman di sini Anda belum menikah dan sekarang masih nyampah itu makan nggak sehat, maka akibatnya nanti gen cacatnya itu akan terwariskan kepada anak. Jadi hati-hati dengan makanan. Ya, banyak sekarang penyakit-penyakit yang muncul pada usia-usia yang sangat-sangat muda. Gara-gara apa? Gara-gara terwariskan penyakit atau gen dari gen yang kelemahan dari orang tuanya. Maka jangan lagi makan makanan nggak sehat. Apalagi yang belum nikah nih. Saya saran aja sih. Karena nanti hamilnya susah, punya anak susah. Kalaupun sudah punya anak, nanti repot urusan. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus perempuan PCO, endometriosis, infertilitas, bejibunnya luar biasa. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara makanan. Ya. Itu minuman contohnya. Jadi pagi-pagi misalkan yang masih suka minum teh ya, teh saset gitu kan bisa ganti dengan minum serai, Anda potong-potong serai ya, kasih masuk air panas, kasih madu, enak juga. Tetap enak. Atau pagi-pagi kalau mau nyobain bikin jus tempe. Tempe mentah itu dikasih kurma, kasih madu, dibikin jus, itu juga enak. Ya, lebih sehat ya. Atau makan tempe, main tempe mentah ya. Tempe itu kan protein. Kalau digoreng dia rusak. Jadi tempe itu lebih baik dimakan mentah. Kalau yang saya pahami sih. Jadi makan tempe dicuel pakai madu. Enak pak. Belum pernah kan? Cobain aja. Tadi saya ngisi di BSD itu ibu-ibu. Awalnya mereka pikir saya bercanda. Waktu saya sana kan ada demonya. Jadi di situ saya bikinin tempe mentah. Sebenarnya nggak mentah. Tempe itu kalau kedelainya kan sudah direbus. Sebenarnya dikasih ragi. Dan itu adalah probiotik yang sangat sehat. Kasih jahe sedikit, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit. Dan ibu-ibu itu langsung speechless. Enak, sangat enak. Ya. Tapi selain enak, dia sangat sehat. Ya. Sama kayak mungkin kalau teman-teman pernah ke Korea, atau mungkin di sini restoran Korea juga ada. Korea itu kan punya makanan yang paling sehat di dunia. Namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik, fermentasi. Ya, kita punya fermentasi itu, namanya tempe. Ya, tapi jangan digoreng. Ya, karena probiotik, biotik itu kena panas rusak dia, habislah dia. Lagi-lagi kalau kayak tempe itu yang kalau digoreng ya banyak yang akan habis nutrisinya. Ya makanya kita cegah itu, ya jangan digoreng ya. Coba hindari. Jadi kalau dalam seminggu nih Anda mau challenging yourself, ya Anda mau nantang diri Anda, saya cuma pesannya aja, coba stop. Kalau bisa sih nasi putih. Ya, yang kedua gula pasir. Yang ketiga semua jenis produk tepung. Yang keempat, semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng. 4 nih aja Anda kerjakan selama seminggu. Woi. Ya. Ya, jadi akan banyak perubahan badannya. Kan judulnya mau sehat. Kalau mau sehat, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ya kalau saya pribadi memang mikir banget kalau makan sekarang. Karena apa? Karena langsung bereaksi badan saya. Kemarin pas di Batam, sedikit terakhir sebelum tanya jawab ya. Panitianya ngajakin saya makan, nggak tahu mau ngajak makan apa. Ya, karena nggak ada restoran yang mereka tahu di sana yang sehat, yang buka malam. Ada sih, tapi dia sudah tutup. Akhirnya diajaklah ke makan di suatu rumah makan gitu kan, saya dikasih makan. Saya pesen tom yum. Ya, judulnya sih sehat, tapi saya habis makan itu langsung bereaksi, tenggorokan saya sakit, ya nggak enak badannya ternyata ya gitu, micin. Vetsin, MSG. Ya, jadi begitulah. Jadi kita sekarang membutuhkan tempat-tempat nongkrong yang sehat. Kalau Anda bisa buat. Ya, kayak di Bandung itu ada satu restoran yang saya suka, saya lihat di situ semuanya healthy food. Ya, Jakarta belum banyak.
Ya, jadi semakin banyak yang kita aware dengan ini, dan lagi-lagi jangan niatkan sebagai lifestyle, tapi niatkan sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga nanti Anda minum madu, minum kunyit, minum jahe dapat pahala. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan tren, nggak usah, ngapain. Ya Allah, aku makan ini, aku hidup sehat begini supaya ibadahku lebih baik kepadamu, maka dapat pahala. Per Anda mulai starting hidup sehat itu dulu, ya. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi siang ya makan seperti biasa ya. Nanti malam sebaiknya malam jangan banyak-banyak makan lagi. Kecuali ya kalau Anda lihat, kalau saya pribadi makan tuh banyak. Ya, tapi sekali makan. Sekali makan banyak, tapi ya cukup untuk saya ya, dan habis itu nggak makan lagi. Ya, sisanya apa? Lebih banyak ya, kalau nggak ketemu sayur, buah air itu aja. Ya. Semakin banyak kita membiasakan seperti itu, maka insya Allah akan semakin tubuhnya bisa mengkondisikan, dan akan perlahan-lahan penyakit itu akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk, ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar, ya, maka otomatis lemak yang ada pada badan mabi perut yang tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Atau kalau memang lagi nggak mau puasa, bukan hari puasa, yang tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya tentang susu sapi. Jadi lebih baik untuk anak saya susu apa ya? Umur 1,5 tahun. Apa lebih baik susu Visoy? Susu ibunya lah paling baik. Kalau masih sampai 2 tahun kan susu ibunya kan, ASI. Ya. Kalau seandainya, saya bukan itu ya, sebenarnya susu sapi bagus. Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang susu sapi. Ya. Saya tidak anti susu sapi, cuma masalahnya adalah pengolahan pada zaman sekarang itu yang jadi masalah. Kalau Anda ketemu dengan susu sapi yang grass fed itu dia makan rumput, kemudian dia tumbuh alami, ya, ternak yang alami. Ya silakan minum, karena itu yang hadisnya begitu. Ya, tapi sekarang kan susah dapat susu kayak begitu. Ya. Nah, kita perlu membicarakan ini supaya apa? Supaya siapa tahu nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau bikin kayak begitu. Ya. Karena yang sudah diolah biasanya sudah banyak mengalami perubahan secara keundungannya. Jadi kalau mau ganti banyak pilihannya. Kambing boleh. Kambing boleh, atau tadi susu susu kacang-kacangan boleh, almond, pistachio, walnut gitu kan, itu juga boleh. Atau kalau ketemu dengan beras organik ya, beras yang sehat, itu juga bisa dibikin susu kan, rice milk namanya. Bisa. Yang orang tua kalau namanya air beras kan, jadi banyak pilihannya. Susu kambing bisa, susu kacang-kacangan bisa, ya, susu santan pun bisa kalau mau cobain ya. Susu santan tuh ya santan tuh di blender, nanti cobain aja di rumah, enak. Ada namanya golden turmeric latte. Golden turmeric latte itu kunyit, kasih santan, ya, kasih madu atau kasih gula aren gitu, jadi kayak cafe latte tapi pakai santan. Ya, sekarang beberapa kafe-kafe yang bikin kopi itu ya sudah mulai ganti susunya pakai almond atau pakai santan. Itu lebih sehat sebenarnya, ya, seperti itu. Jadi itu pilihan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya obat untuk gagal ginjal apa ya? Biar tidak perlu cuci darah terus. Terima kasih. Catat nih yang nanya ini. Akar alang-alang, meniran, kumis kucing, daun sukun, jahe sama seledri. Ya itu. Buat cuci darah kan gagal ginjal tadi. Akar alang-alang, meniran, kumis kucing, daun sukun, sama jahe dan seledri. Dibikin kayak teh aja, dicampurin gitu kan. Oke. Dalam jumlah yang tidak usah banyak-banyak juga. Gitu. Artinya nggak sempat nyatet, benar bisa dilihat di rekamannya langsung di YouTube-nya MTXL. Tongsai itu apa ya? Oh iya. Iya, biasanya kayak begitu dari asupan nutrisinya sih, Pak. Jadi seseorang itu ketika sebelum hamil ya, kita sebelum bahas itu ya. Jadi kalau mau hamil, sebelum hamil persiapkan dulu. Sebelum mau nikah persiapkan dulu. Karena tadi saya kan balik-balik ke gen.
Balik-baliknya warisan kekuatan atau kelemahan gen itu diwariskan dari orang tua dari apa yang mereka konsumsi. Banyak sih apa yang mereka lihat, yang dengar, rasakan, termasuk apa yang dimakan. Jadi biasanya itu muncul gara-gara ada asupan nutrisi yang kurang. Ya. Itu sebabnya kalau saya dapat ilmu dari teman saya seorang dokter obgyn juga, dia katakan sebelum hamil atau mau hamil itu memang kayak zaitun, madu, sama kurma itu jangan lepas. Jangan pernah putus. Karena itu di situ semua kompleks nutrisi kita ada di situ. Lemak ada, vitamin ada, asam amino ada, banyak sekali ada di situ. Ya. Kalau sudah kayak begitu gimana? Ya udah operasi aja. Kalau sudah memang kondisi memang tidak karena memang kalau bicaranya struktur ya kita nggak bisa banyak berbuat. Struktur sih kan struktur itu kan. Ada hal-hal yang mengganggu atau ada sesuatu yang mengganggu di lidahnya ya sudah dioperasi aja. Ya. Dan ibunya diasup dengan asupan yang baik supaya nanti nutrisinya juga tetap baik. Jadi ibu tuh selama kehamilan ya jangan selama menyusuin ya sebaiknya jangan lagi nyampah. Karena itu akan masuk ke anaknya. Itu sih. Baik, ini karena waktu sudah mepet, langsung pertanyaan langsung aja. Satu lagi, silakan. Kista ginjal. Kalau pengalaman saya sih 2 sih Pak kalau mau nyobain. Yang pertama tuh 3 lah. Pertama air kelapa muda. Air kelapa muda nanti dikasih garam sedikit. Air kelapa muda tuh yang dagingnya masih halus banget itu coba 1 hari sekali diminum, sekali sehari. Kemudian ada resep yang ada saya share di feed itu namanya Ultimate Kunyit. Isinya itu kunyit, serai sama jeruk nipis, kasih madu. Jadi kunyit dipotong, kunyitnya segini gitu kan, atau 1 ruas gini kan, dipotong-potong, terus kasih serai, potongan serai, mungkin nggak usah banyak juga, nanti agak anget, kasih madu, kasih jeruk nipis, kasih madu, minum tiap hari. Nah yang terakhir itu akar alang-alang, mungkin akar alang-alang nanti dicampur sama serai juga nggak apa-apa. 3 itu mudah-mudahan bisa membantu sih. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari online. Jadi tadi terakhir terus. Itu terakhir yang offline, saat ini yang online. Mungkin dia kurang buah. Assalamualaikum Ustaz. Protein yang bagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita masih tetap tumbuh dan berkembang, tidak kurus kering, Ustaz? Baik. Ini terakhir, Ustaz. Baik. Ya protein secara umum sih ya nabati boleh, hewan boleh. Tapi kalau sebenarnya kalau kita mau betul-betul praktekkan ya kita nggak butuh, kita gini. Anda lihat apa ya? Dinosaurus nggak? Ya bukan lihat sih. Tahu kan gambar dinosaurus kayak apa, tingginya kayak apa kan? Dinosaurus makan apa? Makan daging nggak? Enggak. Gajah? Enggak makan daging. Buffalo apa tuh yang apa kerbau buat tanding itu makannya banteng, rumput juga kan? Jadi sebenarnya tidak mesti juga bergantung pada protein hewan, ya. Jadi kalau protein kita mau makan ya silakan nabati, boleh hewan. Protein nabati contohnya apa ya? Tempe kan nabati, alpukat itu nabati, ya. Terus apa lagi tuh? Banyak, nanti teman-teman browsing aja tuh ya. Pilihannya sih ya, protein-protein nabati, ya. Kemudian protein hewannya apa? Ya daging. Ya daging lebih baik kalau memungkinkan Anda lebih banyak makan daging ikan dan ikan-ikan yang sehat gitu lebih baik, ya. Ikan bagusnya diapain? Ya kalau mau sehat sih jangan digoreng. Kalau mau sehat, di sup mungkin ya, nggak ada minyak jadi kan, atau mungkin dipepes, atau kalau nggak ikannya dipensil. Ya kan ada ikan file gitu kan, ikan yang di file nanti dimasukin, ya kasih lada hitam, kasih zaitun, kasih jeruk nipis, kasih garam sedikit ya, lalu diaduk-aduk, nanti di pensil tuh kayak disangrai di teflon gitu loh, nanti dia matang gitu, sehat. Ya dimakannya pakai saus dari alpukat, alpukatnya di blender, ya kasih blender, kasih jeruk nipis, kasih kurma sedikit, kasih zaitun, kasih lada hitam, beuh. Pengen ya? Banyak kan bilang makanan sehat kan? Banyak. Di YouTube saya itu ada, saya pernah bikin tuh waktu itu, nggak salah sih. Saya bikin cara hidup makan sehat kayak begitu. Pilihannya banyak, asal mau aja ya. Jadi kalau kita sudah mulai love your body, cintai badan kita. Jangan lagi sakitin, jangan lagi zolimi. Udah tahu nggak sehat minumannya, udah tahu nggak sehat makanannya, jangan makan.